Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Indri Erisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi dan kaitannya dengan kesehatan. Nah, apa sih sosiologi itu? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk proses serta akibat yang timbul di dalam hubungan antar manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kaitan sosiologi dengan kesehatan? Kaitan sosiologi dengan kesehatan, yaitu dengan adanya sosiologi, dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti mempelajari cara orang meminta pertolongan medis, mengetahui latar belakang sosial ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan, dapat menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit, serta dapat menganalisis fakta-fakta sosial seperti penilaian klinis lebih rasional, menghargai perilaku pasien, kolega dan organisasi, serta dapat menangani kebutuhan sosial emosional pasien. Pengertian antropologi dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi sering pula disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari proses evolusi dan perkembangan, cara berperilaku dan berkomunikasi, budaya yang diikuti maupun diciptakan, cara adaptasi dengan lingkungan yang dinamis, serta bagaimana manusia bersosialisasi dan berinteraksi secara fisik, sosial, dan budaya. Ilmu antropologi memiliki peranan kaitannya dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam menjelaskan bagaimana pemahaman, sikap, dan kebiasaan yang ada di suatu masyarakat yang berkontribusi pada kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat diupayakan, salah satunya oleh bidang ilmu antropologi kesehatan melalui pemahaman budaya masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan kesehatan yang tepat dengan kebutuhan masyarakat. Antropologi kesehatan memiliki peranan penting untuk membuat deskripsi yang lengkap serta memberi interpretasi pada hubungan antara faktor biologis dan budaya dari perilaku yang dilakukan manusia dengan tingkat keparahan penyakit yang diderita, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Hubungan antara faktor biologis dan sosial budaya ini harus dipahami secara mendalam agar dapat memberikan kontribusi bermakna pada program peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan perilaku yang diinginkan dengan bertumpu pada akar kepribadian masyarakat yang membangun. Sosiologi di era milenial. Banyak fenomena-fenomena menarik di era milenial, khususnya pada masyarakat dewasa yang tidak jauh dari yang namanya budaya global atau yang bisa disebut global culture, dan gaya hidup pop culture. Budaya global adalah salah satu atau sejumlah unsur budaya yang memiliki kemiripan atau serupa antara satu wilayah budaya dan wilayah budaya lain. Sedangkan pop culture ialah seperangkat ide perspektif, gambaran, dan fenomena lain yang menurut konsensus umum berada dalam lingkaran mainstream dari budaya yang ada. Contohnya seperti gaya berbusana, makanan, musik, dan film. Salah satu fenomena pada proses globalisasi ialah telah lahirnya gadget. Pada era milenial seperti sekarang, gadget telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dampak positif dari perkembangan teknologi ini, terutama pada remaja, adalah mereka menjadi pribadi yang multi-talent, multi-language, lebih ekspresif, dan eksploratif. Hal ini disebabkan oleh network development, yaitu mengembangkan jaringan yang memungkinkan generasi ini untuk terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Sementara itu, sekarang juga banyak terjadi fenomena keterbukaan yang dimana manusia membuka akses informasi mereka yang terkadang terlewat batas. Hal ini disebut juga sebagai
Cyber culture, yaitu sebuah kebudayaan baru yang dimana seluruh aktivitas dilakukan dalam dunia maya tanpa batas. Tentu saja perkembangan teknologi di era milenial ini banyak menimbulkan berbagai perspektif. Jadi kita sebagai remaja penerus bangsa harus bijak dan memperhatikan etika kita saat menghadapi kemajuan teknologi yang ada. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif. Namun, seringkali rasa sehat ataupun sakit yang dirasakan setiap orang relatif berbeda. Menurut para ahli kesehatan, perbedaan ini disebabkan pengaruh dari aspek budaya di dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa sehat merupakan suatu keadaan yang normal, nyaman, dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya hambatan yang berarti. Sedangkan sakit dianggap sebagai suatu kondisi tubuh yang tidak menyenangkan, bahkan terasa seperti siksaan, sehingga menyebabkan kegiatan seseorang terganggu karena rasa sakitnya. Anggapan seperti ini bisa jadi berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat, tergantung dari kepercayaan mereka terhadap konsep sehat dan sakit. Menurut sumber literatur yang ada, masyarakat serta praktik pengobatan tradisional menganut konsep naturalistik dan personalistik. Menurut konsep naturalistik, penyebab penyakit berasal dari pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, maupun penyakit bawaan. Sedangkan konsep personalistik menganggap munculnya penyakit disebabkan adanya gangguan dari makhluk hidup bukan manusia seperti hantu dan roh jahat ataupun makhluk manusia seperti tukang sihir. Anggapan tentang sehat dan sakit ini berdampak pada metode pengobatan yang dicari masyarakat. Misalnya, apabila terkena demam atau meriang, maka bisa dipijat, dikerok, atau mendatangi dokter. Namun, apabila penyakit dicurigai bersumber dari aspek supranatural, maka sebagian masyarakat akan memilih berobat kepada dukun, kiai, atau orang pintar. Untuk contoh-contoh budaya masyarakat terkait kesehatan bisa disimak pada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tradisi kesehatan yang banyak berkembang di kalangan masyarakat nih teman-teman. Yang pertama adalah tradisi Marapi. Tradisi Marapi ini merupakan tradisi mengasapkan atau memanaskan ibu yang baru melahirkan bersama bayinya selama 40 hari dengan tujuan untuk memberikan kehangatan pada ibu dan juga bayi agar keduanya tidak cepat sakit karena kedinginan. Nah, jenis perawatan yang dilakukan berupa marapi atau pengasapan dan juga menjonjongi api atau berdiri di atas perapian. Tradisi marapi ini telah dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang Sidimpuan secara turun-temurun dan masih dipertahankan sampai sekarang loh teman-teman. Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi marapi ini adalah masyarakat di Desa Manunggang Jae. Masyarakat di Desa Manunggang Jae ini tetap mempertahankan tradisi marapi dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah karena tradisi ini sudah dilakukan sejak dahulu dan merupakan warisan dari nenek moyang atau tradisi turun-temurun. Tradisi ini juga dilakukan atas anjuran tetua kampung dan juga anjuran dari keluarga. Nah, menurut masyarakat yang telah menerapkan tradisi ini, ibu dan juga bayinya merasa sehat. Bahkan setelah melakukan tradisi ini, ibu mengaku badannya itu terasa lebih sehat, terasa lebih segar, badan terasa ringan, berkeringat, dan juga tidak mudah kedinginan. Meskipun tradisi marapi ini dilakukan dengan maksud mengupayakan kesehatan terhadap ibu dan juga bayi, tetapi pada kenyataannya, praktik tradisi ini merupakan perilaku beresiko yang dapat merugikan kesehatan ibu dan juga bayi teman-teman. Resiko gangguan kesehatan yang dapat dialami ibu dan juga bayi diantaranya adalah gangguan sistem pernafasan, luka bakar, infeksi luka perineum, dehidrasi, penurunan tekanan darah, ruam di kulit, dan bahkan akibat fatal yang paling perlu diwaspadai adalah mengakibatkan kematian teman-teman.
Contoh budaya kedua, tradisi Mepandes. Udah pada tahu belum sih apa tradisi Mepandes itu? Tradisi Mepandes adalah ritual pengikisan 6 gigi bagian atas berbentuk taring yang bertujuan untuk menyucikan pribadi seseorang dan terlepas dari belenggu kegelapan atau satripu. Satripu merupakan 6 musuh yang ada pada diri manusia yang dilambangkan dengan 6 gigi yang akan dikikis. Keenam gigi tersebut meliputi 4 gigi seri dan 2 gigi taring rahang atas. Upacara ini bersifat wajib dan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Hindu Bali karena merupakan upacara yang sakral dan memiliki nilai keagamaan. Nah, dari tradisi ini terdapat dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi kesehatan bagi masyarakat yang melakukan. Pada penasaran gak nih? Kita langsung cari tahu aja yuk apa aja sih dampaknya. Yang pertama, dampak positif. Tradisi ini memiliki dampak positif bagi kesehatan spiritual. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain 1. Mampu menghilangkan satripu. 2. Menghilangkan kotoran pada diri pribadi anak yang menuju tingkat kedewasaan. 3. Menjadi pribadi yang lebih berani mengambil sikap serta bertanggung jawab. 4. Meningkatkan kedewasaan sebagai umat beragama. Yang kedua, dampak negatif. Proses pengikiran akan memberikan dampak negatif, yaitu menghilangkan beberapa komponen gigi manusia sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan gigi. Upacara Mepandes telah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan dan tidak mungkin dihentikan mengingat pentingnya makna religius dan budaya yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi dunia kesehatan untuk memberikan pencerahan mengenai kesehatan gigi dan akibat dari pengikiran gigi pada prosesi Mepandes. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang terlibat dalam upacara Mepandes, baik kepada orang yang akan dipotong giginya atau pihak lain yang terlibat dalam tradisi. Tradisi pengasingan wanita melahirkan suku Nuaulu. Jadi, suku Nuaulu terletak di Dusun Rohua, Kabupaten Maluku Tengah. Suku Nuaulu mempunyai kebiasaan setiap wanita yang hamil pada usia 9 bulan harus dipisahkan dari suami maupun laki-laki lainnya dan ditempatkan di rumah khusus yang jauh dari pemukiman atau disebut dengan posuno. Karena pada usia kehamilan 9 bulan, ada pandangan bahwa wanita hamil tersebut akan banyak diliputi oleh pengaruh roh-roh jahat yang dapat menimbulkan berbagai bahaya gaib bagi dirinya maupun pada bayi yang dikandungnya, bahkan juga kepada orang sekitar. Nah, untuk menghindari pengaruh roh-roh jahat itu, maka wanita hamil tersebut perlu diasingkan dari rumah induk dan tinggal di posuno hingga tiba saat melahirkan. Pada saat melahirkan, wanita suku Nuaulu ditolong oleh seorang dukun beranak. Dukun beranak ini dalam memotong tali pusar bayi menggunakan alat yang terbuat dari bambu yang disebut dengan guane. Di samping alat ini, ia juga memandikan bayi dengan menggunakan air sungai yang dianggap keramat oleh masyarakat. Nah, dari pemaparan kondisi tradisi tersebut tentunya tidak sesuai dengan program Safe Motherhood. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan, mulai dari penggunaan sebilah bambu untuk memotong tali pusar bayi yang dapat menyebabkan infeksi, lalu memandikan bayi dengan air sungai hingga larangan mandi ibu selama beberapa minggu setelah selesai nifas, tentunya tidak baik bagi kesehatan. Bahkan dapat menyebabkan kematian karena kurangnya fasilitas kesehatan. Kemudian, cara kita sebagai orang kesehatan masyarakat dalam menanggapi budaya kesehatan yang sering keliru atau berbahaya, yaitu dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi dengan cara memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi wanita agar masyarakat menyadari pentingnya mengetahui tujuan persalinan yang sehat. Lalu dapat juga dilakukan dengan komunikasi
informasi dan edukasi kepada tokoh adat dalam menambah pengetahuan tokoh adat tentang budaya perawatan kehamilan yang sesuai dengan kesehatan, serta dapat juga dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang layak.